Ya, semangat pagi para siswa sekalian. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan untuk belajar mengenai listrik ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang listrik statis, kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Nah, untuk kesempatan listrik dinamis ini kita akan menggunakan laboratorium Maya yang ada di portal Rumah Belajar. Jadi yang sudah menginstal aplikasi Rumah Belajar bisa gunakan aplikasinya, dibuka, kemudian dipilih yang lab Maya di sini. Kalau yang pakai browser bisa di sini gunakan belajarkemdikbud.go.id, kemudian dipilih di sini yang lab Maya. Nah, langsung saja di lab Maya itu kita pakai di sini karena kita belajar tentang listrik. Nah, ini kebetulan di sini sudah ada yang kita ingin pelajari, yaitu tentang daya hantar listrik larutan. Seperti ini para siswa sekalian, di daya hantar listrik larutan ini juga ada di sini, kita bisa diklik. Nah, kemudian kita pelajari dulu bahwasanya air murni itu tidak dapat menghantarkan listrik, namun air yang memiliki zat terlarut di dalamnya dapat menghantarkan listrik. Nah, pada lab Maya ini dapat diujikan berbagai macam larutan dan menentukan mana saja yang dapat menghantarkan listrik. Istilahnya dengan adanya ini nanti kalian bisa tahu larutan-larutan mana yang bisa menghantarkan listrik atau bisa membuat orang tersetrum dan sebagainya, atau larutan yang tidak membuat orang kesetrum listrik. Itu bisa kalian pelajari di sini. Salah satunya itu umum. Kita coba dulu ya. Nah, kita lakukan percobaan sekarang. Kita lakukan percobaan. Kita klik juga di sini. Lihat di sini tampilannya agak sedikit berbeda. Di sini agak kecil ya yang di HP. Nah, yang di sini cukup besar. Nah, lihat di sini ada sebuah rangkaian. Ini ada ini larutannya di sini. Ini ada baterai atau sumber arus listriknya, dan ini ada lampu. Misalkan ini jenis larutannya adalah air murni. Kita coba saklarnya kita on-kan. Kita on-kan, ini naik, dan gimana? Ternyata kalau dia larutannya air murni, kita cek di sini ya. Kalau larutannya air murni kita klik. Ternyata dia tidak menyala. Ya, dia tidak menyala. Lihat, ini dia tidak menyala. Nah, kemudian bagaimana kalau jenis larutannya kita ganti? Kita ganti dengan air garam misalkan. Oh ya, ternyata dia menyala. Kita ganti ya, yang dipakai HP juga silakan bisa diganti. Ada pakai garam. Nah, ternyata nyala lampunya, nyala lampu ada keterangan di sana. Nyala lampu terang, kelihatan di sini ya. Ini kelihatan. Nah, kalau kita ganti lagi misalkan glukosa itu, kalau glukosa masalahnya mungkin gula ya. Gula ini dia tidak menyala dia ya. Glukosa itu larutan glukosa, dia tidak menyala gitu. Nah, kalau yang asam, ini ada larutan yang lain, ada larutan urea misalkan, larutan urea. Larutan urea. Dia tidak nyala. Nah, ini teorinya kalian boleh kita lihat kenapa sih dia bisa nyala dan tidak nyala. Kita lihat di sini ada daya hantar listrik di sini. Mobil, bus, ya ini ada perbedaan antara larutan elektrolit dan non elektrolit. Larutan yang elektrolit ini yang bisa menghantarkan listrik ya. Ini di sini ya, ada keterangannya di sini. Ada nyala lampu, juga ada yang terang, ada yang nyala lampunya redup begitu. Jadi bisa diperhatikan. Nah, ini tingkat lebih lanjut ya. Nanti yang kalau kalian belajar sampai di SMA, karena kita sekarang masih di SMP, bagian ini cukup sebagai pengetahuan saja ya. Nah, jadi untuk saat ini yang kita pelajari cukup sampai dia bisa nyala atau
Tidak, seperti itu. Dan nyalanya bagaimana, redup ataukah terang? Nah, ini tuh, sampai sana dulu. Nah, ini ya, kita lihat nyala lampunya kalau kita masih terang. Nah, ini. Jadi, seperti ini para siswa sekalian. Ini adalah rangkaian yang sederhana. Nah, kemudian berangkat dari rangkaian yang sederhana seperti ini kita bisa mengembangkan ke sebuah alat. Ke sebuah alat yang dia bermanfaat lebih jauh. Ini kan ada larutan, ada cairan seperti itu. Kemudian ketika seperti ini, dan di larutannya juga dia akan berpengaruh di sini. Artinya, kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, misalkan ada sebuah banjir yang melanda di suatu tempat. Nah, banjir ini kan ada larutannya, ada airnya ya, ada cairannya, yaitu air yang kotor dan sebagainya. Nah, air sungai itu kira-kira itu akan dapat mengalirkan listrik atau tidak? Nah, ya, akan mengalirkan listrik atau tidak kira-kira? Nah, bagaimana? Bisa mengalirkan listrik atau tidak? Nah, dan yang ini ya, kalau misalkan ini bisa mengalirkan listrik ataupun kita tidak tahu, silahkan nanti kalian coba. Nah, dengan prinsip yang sama, alat ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk mendeteksi banjir. Alat untuk mendeteksi banjir. Kalau misalkan air sungai ataupun air kotor yang air banjir itu bisa mengalirkan listrik. Nah, tugas kalian kali ini adalah silahkan kalian nanti dicoba air banjir ataupun air yang ada di tempat sekitar kalian itu bisa mengantarkan listrik atau tidak. Jika nanti dia bisa menghantarkan arus listrik, nah silahkan kalian buat semacam alat detektor banjir dengan prinsip sederhana alat yang seperti ini. Silahkan nanti kalian kembangkan. Dari sisi sainsnya kalian sudah dapat, kemudian dari sisi teknologinya silahkan kalian boleh browsing dan sebagainya. Untuk lebih ini bisa kalian tambahkan yang lain-lain, termasuk desain di sini. Desainnya kalian bisa tambahkan dengan suara dan sebagainya, itu bisa kalian buat ya. Dan perhatikan pula secara kira-kira atau mungkin hitungan matematikanya itu panjang kabel atau mungkin beberapa baterai yang perlu diperlukan terkait dengan nyala lampu untuk larutan yang sama. Nah, jadi dari situ kalian bisa semacam membuat sebuah prototipe alat untuk mendeteksi banjir. Nanti boleh bebas, tiap orang berbeda-beda kreasinya, bentuknya seperti apa, boleh didesain dulu dengan rancangannya, gambarnya seperti apa. Kalau sudah membuat rancangan gambarnya dengan ukuran-ukurannya, baru kemudian bisa kalian coba buat dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kalian. Ya, seperti itu. Silahkan untuk berkreasi berdasarkan wawasan ilmu pengetahuan ini. Jadi ini bisa kita kembangkan dari hal yang sederhana, tapi bisa bermanfaat untuk lingkungan. Silahkan mencoba terus berkreasi. Kalian juga bisa cari referensi di internet untuk membuat alat detektor ini. Prinsipnya adalah daya hantar listrik larutan. Sekian, terima kasih. Semangat pagi semuanya, tetap semangat untuk terus belajar.